Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua, Surya dan Pizarro dalam Tim Tank Podcast. Nah, ini berita mengejutkan ya dari Surya ya, Piz, ya. Ini berita ini sebenarnya kita ambil dari surat kabar berbahasa Arab Al-Quds Al-Arabi. Al-Quds Al-Arabi itu surat kabar atau situs juga, mereka punya situs juga, kita ambil dari situs yang berbahasa Arab yang diterbitkan dari London ya, yang Hmm. digagas oleh para orang-orang Arab yang tinggal di London. Di sini ada laporan mengejutkan dari laporan intelijen setelah tumbangnya Assad itu terungkap dokumen-dokumen bahwa rezim Assad telah mengeksekusi lebih dari 94 pejuang Palestina yang mengungsi di Suriah itu ya, Pis. Gimana, Pis? Ini kita baca apa gimana, Pis? Bacain aja, Sur. Anda bacain ya. Kita baca. Iya. Rezim Assad eh, eksekusi 94 kader Hamas di penjara-penjara Suriah. Sumber yang mengikuti perkembangan di Suriah mengungkapkan bahwa puluhan pemimpin dan anggota Hamas dibunuh oleh rezim Presiden Suriah yang digulingkan Bashar al-Assad, dilansir oleh Al-Quds Al-Arabi pada hari Ahad. Sumber yang dekat dengan gerakan Hamas mengatakan kepada Al-Quds Al-Arabi bahwa sebanyak 94 anggota Hamas yang berada di Suriah dieksekusi di penjara-penjara Suriah tanpa melewati proses hukum atau proses pengadilan. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa dokumen intelijen yang ditemukan di markas besar Dinas Keamanan Suriah setelah tumbangnya rezim Bashar al-Assad menunjukkan bahwa perintah untuk menangkap setiap kader yang terbukti memiliki hubungan dengan Hamas tetap berlaku. Menurut sumber itu, pengklasifikasi pengklasifikasian Hamas sebagai gerakan pengkhianat oleh rezim Assad tetap tidak berubah. Nah, jadi setelah Hamas itu keluar dari Suriah pada tahun 2012 kalau nggak salah ya, itu Bashar al-Assad langsung mencap bahwa gerakan Hamas itu sebagai gerakan pengkhianat karena tidak mendukung mereka, tidak mendukung rezim Assad untuk memberangus aksi-aksi menuntut reformasi dari rakyat sendiri. Padahal sudah ada rekonsiliasi pada 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu sebelum Assad tumbang itu sudah ada upaya rekonsiliasi. Sumber tersebut juga membantah adanya pembebasan terhadap para tahanan, termasuk Komandan Militer Brigadir Qassam Mamun Al-Jaludi atau Abu Jaudat. Hamas sebelumnya menyerahkan daftar kepada para mantan Hamas sebelumnya menyerahkan daftar nama kepada mantan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrullah sebelum dia dibunuh. Langkah ini dilakukan setelah Hamas melanjutkan hubungan dengan rezim Bashar al-Assad pada tahun 2022. Oh, berarti 2022 sudah upaya berrekonsiliasi ya, membangun hubungan keduanya berdasarkan usulan Nasrallah. Jadi Nasrallah sudah mengupayakan untuk akur nih Hamas dengan Assad. Akan berjanji menindaklanjuti masalah ini dengan pihak yang berwenang di rem Suriah. Namun menurut sumber-sumber itu, Nasrullah tidak memberikan info. Namun kata sumber-sumber itu, Nasrullah tidak memberikan informasi apapun kepada Hamas karena ada kemungkinan besar ia tahu bahwa semua nama yang di daftar itu telah dieksekusi. Jadi Nasrullah kemungkinan tahu bahwa orang daftar dan nama-nama yang dicari informasinya oleh Hamas itu kemungkinan sudah dieksekusi oleh rezim Suriah. Nasrullah dilaporkan khawatir hal itu akan mempengaruhi jalannya rekonsiliasi antara rezim Assad dan Hamas yang sebenarnya belum sepenuhnya terlaksana. Jadi Nasrullah sebelum dia tewas dibunuh Israel ya, dia sudah berusaha untuk mendamaikan atau mengakurkan dua dua kubu ini Hamas dengan Assad, tapi tidak tidak terlaksana. Sumber-sumber itu Sumber-sumber tersebut meyakini bahwa rezim Assad dipaksa untuk melakukan rekonsiliasi formal dengan Hamas karena tekanan dari Iran dan Hizbullah. Ini bisa dimaklumi ya, karena emang Hizbullah dan Iran memang punya banyak operasi di Gaza lah ya. Sumber tersebut juga menambahkan bahwa jalur komunikasi antara rezim Bashar yang digulingkan dengan Hamas terputus sejak 2023 oleh Assad, sehingga tidak ada pernyataan duka dari Bashar al-Assad atau pejabat dari Assad atas syahidnya ya dua pemimpin Hamas yang dibunuh Israel. Nah, bukan bukan dua, tiga malah ya. Ada tiga tokoh Hamas yang syahid pada Taufan Al-Aqsa ini adalah Ismail Haniya, Yahya Sinwar, dan Saleh Al-Aruri di Lebanon.
Ini tidak ada satupun pernyataan dari Bashar al-Assad ataupun rezimnya untuk memberikan takziah kepada mereka. Oh iya, Pis. Gimana, Pis? Ini, Pis, ada terbuka lagi nih, sesuatu, Pis. Iya, Sur, ini emang ingat nggak Sur pas ketika awal-awal terjadinya eh, kemenangan revolusi Suriah kemarin, kita sempat ngangkat berita 600 warga Palestina itu kemudian dibebaskan dari penjara Setnaya. Iya. Termasuk diantaranya ya ada puluhan Itu yang para bebas ya. pejuang, Itu yang bebas ya, Pis, iya, ya? yang bebas, yang kemudian dibebaskan oleh para mujahidin Suriah gitu ya, oleh para warga Suriah ya. Dan di situ ada sekitar lebih dari puluhan ya pejuang Brigade Al-Qassam yang dibebaskan gitu, Sur. Ini menurut gua ini membuktikan bahwa sebenarnya Basar Asad ini ya, ini sebenarnya nggak betul tadi, Sur, yang dari laporan dari Al-Quds Arabi itu. Ini sebenarnya dia tidak sepenuhnya bisa menerima sebenarnya kembalinya hubungan mereka dengan Hamas gitu, Sur. Ya. Ini sepenuh hati gitu ya. Pertama apa, Sur? Ya, Setengah hati Basar ya. Asad itu iya Setengah setengah hati. hati. Basar Asad itu udah kadung, sangat kecewa dan dendam dengan tindakan-tindakan yang disampaikan oleh para pejabat Hamas, Ismail Haniyeh, Khalid Mis'al, dan lain sebagainya, yang mereka tuh mendukung perjuangan masyarakat Suriah meraih kebebasannya untuk melawan tindakan brutalitas rezim Assad. Menurut gue tuh logis ya, karena apa? Ya, Hamas sendiri kan menjadi saksi brutalitas yang mereka dapatkan oleh rezim penjajah, dan mereka tahu betul bagaimana itu tidak menyenangkan, itu tidak diinginkan oleh masyarakat. Jadi ketika ada aksi ini dari masyarakat Suriah, ya mereka kemudian memberikan dukungan, Sur. Nah, gini, Sur, dan ini kalau kita lihat ya proses restorasinya Hamas dengan Assad ya, tadi kan disebutnya Oktober 2022 ya. Sebenarnya kalau kita baca lebih jeli lagi itu sebenarnya secara lisan, Sur, itu udah pada Juni sebenarnya. Juni 2022 gitu ya. Hmm. Nanti kemudian diikuti oleh kunjungan dari delegasinya Mamas ya ke Damaskus. Tapi satu poin, Sir, kalau kita lihat dari restorasi itu hanya ucapan itu adanya kembalinya pulihnya hubungan dengan Basar, itu hanya disampaikan oleh Hamas, tapi tidak oleh Basar. Hmm. Basar nggak pernah mention sebenarnya, Sur. Basar nggak pernah mention bahwa dia secara resmi ya, officially mengumumkan restoration ya with Hamas gitu. Ada memang videonya, dia hanya salaman senyum. Tapi kalau kita lihat dari kantor beritanya Suriah itu tidak pernah dia without mention gitu, Sur. Upaya terjadinya hubungan pulihnya hubungan ini gitu. Dan nggak usah kita lihat mengharapkan ucapan Basar Asad atas syahidnya Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, dan Saleh Aruri. Dukungan verbal Asad definitif menyebut dukungan terhadap operasi Tofanul Aqsa aja kita nggak dengar. Ya, gitu. Dia tidak memention secara definitif gitu, Sur. Kami terbuka mendukung operasi Tofanul Aqsa. Itu aja dia tidak ini. Makanya kan banyak nanti kalau kita lihat media-media di Timur Tengah, media-media Arab itu kan mempertanyakan sikap resmi Assad melihat operasi yang dilakukan oleh para pejuang Gaza melawan kedikdayaan Zionis, Sur. Nah, itu tadi, Sur, menurut gue faktor utamanya pertama, dia tidak sepenuhnya bisa menghilangkan dukungan Hamas terhadap kelompok masyarakat sipil yang ada di Suriah. Kedua, kan kita di masa-masa itu kita kan masih ingat, Suriah pada 2023 ya, setelah terjadi restorasi dengan Hamas tadi yang kita sebut itu ya. Itu kan Assad restorasi, Sur, reintegrasi ke Liga Arab. Dia masuk lagi ke Liga Arab. Ya, kayak gitu ya. Dan siapa salah satu buah Sur? Uni Emirat Arab. Dan Uni Emirat Arab kita tahu bagaimana posisinya dengan kelompok pejuang Gaza. Ya, dia kan tidak totally support. Ya, dia mendukung kemerdekaan Palestina, tapi apakah jalan perlawanan dilakukan oleh para pejuang-pejuang yang di Gaza? Dia kan tidak secara officially menyebut itu dukungan. Ya, jadi ada juga ya bahwa ini Assad juga udah kena bujuk rayu Uni Emirat Arab. Itu. Yang kita mau tahu, Uni Emirat Arab masih melihat Hamas ini punya jaringan akarnya itu kepada gerakan Ikhwan. Ya, gerakan Ikhwanul Muslimin yang yang dilawan, dimusuhi oleh Uni Emirat Arab gitu, Sur, ya. Jadi Assad ini ya dia lebih menghargai upaya-upaya dilakukan oleh Uni Emirat Arab, dan dia menjaga perasaannya Uni Emirat Arab, Sur, ya, terhadap Hamas gitu ya, gitu ya. Dan ini kan yang gue lihat menjadi faktor kedua kenapa Basar Assad itu tidak begitu sangat vulgar untuk mendukung operasi Tufanul Aqsa. Makanya kan awal-awal ketika terjadinya operasi melawan kesenang-wenangan gitu ya, yang sejak 27 November itu kan, ini kan udah ada ancar-ancar Assad itu akan melakukan migrasi ke Uni Emirat Arab.
Ya gitu. Jadi itu akarnya udah cukup panjang gitu, Sur. Nah, dengan ini kemudian dieksekusi, ya 94 orang ini juga menjadi bukti, Sur, ya selama ini bahwa memang Assad sejak revolusi Suriah ini memang tidak betul-betul mendukung mendukung Hamas, Sur. Gue sempat konfirmasi ya ke teman, ya ini para penonton, sempat konfirmasi ke teman aktivis Suriah. Ini dia sedang juga S2 hubungan internasional di Turki dan dia seorang aktivis Suriah. Dia mengatakan ya, ini bahkan sebelum terjadi berita eksekusi ini, dia mengatakan ya, ayah paman saya sendiri ya, salah seorang bisa dibilang orangnya Al-Qassam ya, di Suriah, itu aja sampai sekarang itu tidak diketahui di mana rimbanya. Setelah dia diculik karena dukungan-dukungan dia kepada Hamas dan Al-Qassam, ya itu dia kemudian diculik oleh rezim tentaranya Bashar, mengalami penyiksaan dan sampai sekarang belum diketemukan kondisinya. Gitu. Iya. Ya ini Ya bisa ini jauh dimaklumi sebelum. kalau Iya, dia sama sama rakyatnya sendiri aja bisa tega, apalagi iya orang asing. cuman orang asing ya. Betul, Surya. Ya, walaupun memang kita nggak bisa menafikan bahwa memang Hamas ini, Sur, sempat berkantor di Damaskus setelah diusir setelah tekanan Amerika Serikat dan Israel ke Yordan, Sur, yang akhirnya mengusir Hamas. Ya, sejak 99 kan dia mulai memindahkan kantornya ke Damaskus gitu ya, Surya. Disitulah Hamas melakukan konsolidasi. Tetapi Hamas punya prinsip juga, ya. Mereka kan lebih kepada faktor karena bersama-sama ingin melawan penjajah. Tetapi ketika sampai pada revolusi Suriah, Hamas punya prinsip ya bahwa tidak ada lah gerakan Islam atau negara Muslim yang mengaku Muslim itu melakukan penindasan terhadap masyarakatnya. Apalagi tuntutan demonstrasinya damai. Iya, iya. Gitu, Surya. Dan ini nggak hanya dikatakan oleh Khalid Mis'al, ini juga Ismail Haniyeh dan juga para pejabat-pejabat Hamas yang lainnya, Sur, yang memberikan dukungan terhadap masyarakat Suriah. Ini pun juga akhirnya kita bisa maklum kenapa kemudian Hamas mengucapkan selamat tahniah kepada warga Suriah ketika tumbangnya Bashar Assad dan berharap akan terjadinya api keadilan, api kebebasan yang selama ini mereka tunggu, Sur. Iya, iya benar. Mungkin ada banyak juga kan sebelum sebelum Syahid kan Sinwar kan sempat menyebut-nyebut nama Bashar al-Assad ya. Tapi itu Iya, jauh sebelum sebelum Taufan al-Aqsa kan, yang bisa iya, dimaklumi karena emang ya sebagai sebuah apa ya organisasi politik, Hamas juga emang harus ya kadang-kadang ini ya ya berlaku sebagai politisi juga gitu kan untuk meraih dukungan dukungan secara luas, dan yang waktu itu emang faktanya emang Bashar masih berkuasa gitu ya, tapi ternyata ya sikapnya yang kayak jadi bertepuk sebelah tangan juga ya sebenarnya, ketika Sinwar pun nyebut-nyebut Bashar gitu dia nggak pernah ngebales juga kan, benar. apa ya nggak pernah hangat gitu, nggak sehangat walaupun kayak Iran ataupun Hizbullah gitu kan, dia Iya. masih punya sambutan gitu, ngomongannya masih ada kata-kata baik lah, tapi kita tidak pernah nyaris ya nggak pernah mendengar kata-kata baik dari Bashar ya, kepada warga Palestina ataupun para pejuang Palestina. Mungkin ini Iya, dulu Sur. kali Pis ya. Apa ada lagi Pis? Oke. Ya, itu aja sih apa paling gue sedikit tambahin faktanya, Sur, pada ketika kantor Mamas ditutup oleh rezim Bashar ya. Kita itu tidak sekedar kantor pusatnya tetapi juga tempatnya tempat tinggalnya Khalid Mis'al ya, Musa Abu Marzuk ya, kemudian Muhammad Nazal ya, dan serta kantor-kantor para pemimpin Mamas lainnya selalu di Camp Yarmuk, Sur. Ya, Yarmuk ini kan kita bisa mengetahui, Sur, ini kan kamp pengungsi Palestina ya, yang ada di wilayah Suriah gitu, Sur. Dan kita juga punya catatan, Sur, bagaimana Hafiz Assad itu juga melakukan penindasan terhadap Ikhwan di Suriah ya pada tahun 80-an. 1980-an. Iya gitu ya, pemboman Hama. Ini kan dulu kayak kelompok-kelompok perlawanan itu kelompok-kelompok Ikhwan, dan Hamas walaupun dia sudah memisahkan diri dengan Ikhwan pada 2017 ya, tapi kan pada tahun-tahun 2011-an itu kan mereka masih menjadi bagian dari Ikhwan, Sur. Jadi ya dengan segala macam variabel-variabel ini, Sur, memori-memori ini kemudian makanya Bashar tidak begitu benar-benar punya itikat baik untuk kembali melakukan restorasi dengan apa ya, dengan proposal yang sudah diajukan oleh Mamas, Sur. Dan kalau kita kan laporan dari Al-Quds Arabi ini, Sur, ini lebih kepada restorasi kayak semacam restorasi paksaan gitu, Sur. Pemulihan hubungan paksaan yang memang didesak oleh Iran ya, dan oleh Hizbullah, tidak benar-benar muncul dari keinginannya oleh Bashar Assad. Maka dengan terjadinya informasi ya,
Atau bahkan bisa jadi menurut gue juga bisa jadi lebih juga tuh Sur. Ya karena kan banyak sekali tokoh-tokoh orang-orang itu kan yang hilang raib sampai sekarang. Ya kayak tadi gue bilang ya salah seorang teman pamannya aktivis eh, perjuangan Al-Qassam itu sampai sekarang tidak diketahui rimbanya ya oleh masyarakat gitu. Jadi baik dari tokoh-tokoh Mamasnya sendiri beberapa mungkin belum diketemui atau juga tokoh-tokoh orang Suriah yang memberikan dukungan terhadap perjuangan Mamas melawan penjajahan Zionis. Ya, demikian ya. Insya Allah kita sambung lagi besok ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin istiqomah deh. Semakin istiqomah bisa update sesering mungkin. Biar teman-teman bisa ya gitu makin intens juga mengikuti perkembangan dari Timur Tengah ya melalui tim Tank Podcast ini. Demikian dari Aneh, Surya, dan Pizarro. Sampai jumpa berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.